Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini kita alhamdulillah bisa bertatap muka kembali dengan Zoom di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini adalah pertemuan keempat. Materinya masih tentang teks diskusi. Nah, adapun hari ini kita akan belajar tentang menyajikan teks diskusi. Nah, kita sudah belajar tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi, kita sudah belajar tentang struktur teks diskusi, dan kita juga sudah belajar tentang kebahasaan teks diskusi. Nah, sampai pada akhirnya adalah membuat teks diskusi. Bagaimana sih cara-cara untuk membuat teks diskusi? Berikut kita akan membahas langkah-langkah atau cara untuk membuat teks diskusi. Cara menyusun teks diskusi. Seperti pada teks-teks yang lain, langkah awal ketika kita akan membuat teks diskusi yaitu yang pertama kita mencari topik dari suatu isu atau masalah. Namanya saja teks diskusi, berarti harus ada masalah yang dibahas yang menuai pendapat pro dan kontra. Nah, jadi yang pertama kalian temukan dulu topiknya. Misalnya topik yang sekarang sedang viral itu adalah vaksin misalnya. Nah, pada vaksin itu menuai pendapat pro dan kontra. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, itu bisa dijadikan sebagai topik teks diskusi. Kemudian yang kedua adalah mencari tujuan. Nah, mencari tujuannya. Nah, tujuan akhir kita itu nanti seperti apa sih pada teks diskusi itu? Nah, nanti pada tujuan ini kita nanti akan memberi penjelasan mengenai pro dan kontra. Jadi kita akan bahas, ya, kalian akan bahas yang pro seperti apa, yang kontra itu seperti apa. Kemudian kalian juga yang ketiga harus mencari data atau informasi terkait isu yang diangkat. Nah, jadi ketika misalnya kalian menyusun teks diskusi tentang vaksin, nah kalian cari datanya. Nah, cari data-data kenapa kalian mendukung pendapat yang pro dan kenapa kalian juga menolak pendapat yang pro atau kontra. Nah, kenapa harus ada dua sisi itu? Jadi kalian hadirkan data-data yang pro seperti apa dari orang-orang yang pro, kemudian kalian juga sajikan data dari orang yang kontra. Nah, itu seperti itu. Misalnya kita ambil contoh pada vaksin tadi, karena isunya adalah vaksin, yang pro misalnya vaksin itu sudah aman dan halal. Nah, sesuai dengan hasil dari penelitian oleh MUI, nah, bahwa vaksin itu halal dan aman. Nah, kemudian yang kontra misalnya, nah yang kontra mungkin karena ini adalah vaksin Sinovac, vaksin ini datang dari Cina, sedangkan Cina sendiri itu membeli vaksin dari Jerman misalnya. Nah, ini bisa dijadikan alasan sebagai pendapat yang kontra untuk menolak vaksin. Nah, nanti kalian cari data-data yang lain yang sifatnya proporsional ya, yang pro-nya misalkan ada 3, yang lain juga begitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka teks atau karangan. Nah, setelah kalian kumpulkan data-datanya, kalian susun dalam bentuk kerangka. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan karangan menjadi teks diskusi. Nah, jadi kerangka-kerangka tadi, kemudian kalian coba kembangkan ke dalam teks diskusi. Tentunya dalam membuat teks diskusi itu kan perlu masih ada kesalahan, masih ada kekurangan. Nah, itu wajar dan biasa. Nah, nanti
berakhir, makanya ada tahap menyunting atau merevisi teks diskusi. Nah, teks yang tadi sudah kalian buat, kemudian kalian sunting nih, kalian sunting, diperbaiki, dibenerin. Kalau misalkan ada kesalahan kalian edit, kalau ada kekurangan kalian tambahi. Nah, itulah proses menyunting, memperbaiki teks dari yang kurang menjadi baik, dari yang mungkin berlebihan menjadi pas. Oke, itu cara menyusun teks diskusi. Kemudian ini ada contoh teks diskusi, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Nah, ini contohnya, ini dimulai dengan isu, tentang teks, tentang minum teh. Nah, nanti ada pendapat di sini, ada yang membolehkan, kemudian ada yang menganggap merugikan tubuh. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini ada data-data tentang argumen bagi orang yang mendukung. Nah, ini berdasarkan hasil riset ya. Jadi ini adalah data pendukung. Kemudian nanti bisa juga yang menolak. Ini argumen yang menolak, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian sampai pada yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, nanti kalian simpulkan sendiri. Dan di sini juga nanti ada jalan tengah. Kalau kesimpulan itu jalan tengah. Nah, bisa kita lihat sampai pada kesimpulan bahwa sebaiknya menghindari minum pada saat perut kosong karena meningkatkan asam lambung sehingga bisa mempengaruhi pencernaan. Nah, ini adalah kesimpulan. Detailnya nanti bisa kalian baca sendiri ya. Oke, itu saja materi untuk penyajian teks diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.